Hello, good morning, student. Good morning, class 7. How are you today? Today we will start our lesson about sosial. Dan topik kita hari ini adalah kebutuhan part 2. Artinya kita mau melanjutkan materi kita sebelumnya yang mengenai kebutuhan. Nah, jadi hari ini kita mau bahas yang pertama itu adalah faktor-faktor kebutuhan. Jadi didengarkan dengan baik-baik ya. Nah, jadi faktor-faktor kebutuhan ini yang pertama adalah jenis kelamin, gitu ya. Jenis kelamin itu kan pasti kalian tahu pria dan wanita. Yang pasti pria dan wanita kan memiliki beberapa kebutuhan yang berbeda. Kedua, tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan itu dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, kuliah. Bahkan kuliah pun dia ada S1, S2, S3. Itu kan pasti memiliki perbedaan kebutuhan. Yang kedua, lingkungan tempat tinggal. Desa dengan kota, daerah panas dan daerah dingin, itu memiliki perbedaan kebutuhan juga. Kemajuan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, tingkat pendapatan yang kaya dan yang kurang mampu, dan yang konglomerat pasti berbeda, status sosial, dan perbedaan selera. Misalnya ada yang seleranya makan pedas, ada yang seleranya makanan yang manis-manis, ada yang selera rambutnya harus yang panjang, ada selera rambutnya harus yang pendek, gitu ya. Tergantung selera. Berikutnya, sekarang kita bahas mengenai alat pemenuhan kebutuhan menurut kelangkaannya atau cara memperolehnya. Menurut cara memperolehnya dibedakan menjadi dua, barang ekonomis dan barang bebas. Nah, barang ekonomis di sini adalah maksudnya semua barang yang keberadaannya terbatas sehingga untuk memperolehnya perlu pengorbanan baik material maupun fisik. Oke, seperti sepatu, air minum kemasan, dan makanan. Yang pasti kan ini maksudnya harus ada pengorbanan. Kamu untuk pakai sepatu kan harus beli sepatu. Nah, pengorbanannya adalah kamu membayar pakai uang, gitu. Begitu juga dengan yang lain, contoh yang lainnya. Nah, berikutnya barang bebas. Kalau barang bebas ini namanya bebas, berarti tersedia, gitu. Tidak perlu mengorbankan sesuatu hal. Seperti apa, Miss? Sinar matahari, udara, air. Nah, sinar matahari kamu nggak perlu bayar. Misalnya per detik 1.000. Enggak, karena itu adalah Tuhan sendiri yang sediakan. Jadi bebas ya. Nah, berikutnya alat pemenuhan kebutuhan menurut tujuan penggunaannya. Tujuan penggunaan. Oke, yang pertama itu adalah barang produksi. Berarti tujuan penggunaannya adalah untuk memproduksi atau barang modal yang sering dikatakan. Adalah barang karena ini tidak dapat langsung memenuhi kebutuhan manusia, tetapi melalui proses dahulu baru dapat digunakannya. Seperti lahan atau tanah, mesin, dan gedung. Oke, yang berikutnya barang konsumsi. Barang-barang yang dapat digunakan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan manusia. Buku tulis, alat tulis, sepatu, makanan gitu ya. Artinya kayak gini, di barang produksi artinya barang itu ada tapi belum bisa langsung kita konsumsi atau langsung kita pakai. Nah, barang itu sering dipakai sebagai faktor-faktor produksi atau tempat di mana memproduksi atau menciptakan barang yang kita bisa langsung konsumsi. Misalnya lahan atau tanah. Nah, ada misalnya pabrik buku tulis. Nah, jadi barang produksinya itu adalah ya kayu, tempat menciptakannya seperti gedungnya, mesin-mesinnya. Nah, yang mereka ciptakan adalah buku tulis. Buku tulis kan siap untuk kita pakai, gitu ya. Atau misalnya barang produksi dari nasi goreng itu kan adalah nasi dan bumbu-bumbunya. Ketika diproduksi, nah menciptakan nasi goreng. Nah, nasi goreng inilah dikatakan sebagai barang konsumsi. Seperti itu. Oke, next. Alat pemenuhan kebutuhan menurut proses pembuatannya. Jadi sini ada 3 proses. Yang pertama barang mentah, yang kedua barang setengah jadi, yang ketiga barang jadi. Nah, kan berbicara proses pembuatan. Yang barang mentah adalah barang yang belum dapat digunakan memenuhi kebutuhan, tapi harus melalui proses produksi terlebih dahulu. Seperti padi, kayu, dan kapas. Nah, pasti kan padi kan nggak bisa langsung kita makan ya. Gitu. Yang kedua barang setengah jadi, sudah mengalami proses tapi belum siap untuk dikonsumsi. Oke, masih dalam on proses. Misalnya seperti benang sebelum dibuat jadi kain.
Ya, kita kan nggak bisa langsung pakai benang kan di badan kita. Benang itu harus diproses menjadi sebuah kain. Gitu. Terus tepung sebelum dibuat menjadi kue. Atau misalnya papan sebelum dibuat menjadi kursi atau lemari atau meja. Nah, jadi masih on proses. Sudah kena proses tapi belum selesai untuk bisa digunakan. Yang ketiga adalah barang jadi. Ini barang finalnya. Yaitu barang atau alat pengurus yang dapat digunakan untuk kebutuhan. Seperti nasi. Nah, tadi kan pertama kan dari padi. Barang mentahnya padi, baru setengah prosesnya atau setengah jadinya beras, baru barang jadinya adalah nasi. Nasi kan sudah bisa kita konsumsi langsung. Nah, yang kedua misalnya tepung. Oke, tepung itu diolah menjadi adonan. Nah, adonannya menjadi kue. Kuenya siap kita makan. Atau misalnya kayu di setengah jadinya papan menjadi meja atau lemari atau kursi, kira-kira seperti itu. Atau kapas dipintal menjadi benang menjadi kain atau menjadi pakaian. Itu dia ya. Oke, itu dia penjelasan dari Miss Riris. Sampai di sini pertemuan kita. Kerjakan tugas kalian dan kirimkan ke WhatsApp pribadi Miss Riris. Oke, tetap semangat. See you in the next video. Bye-bye.